buku dan juga pena kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan pastinya yang akan disampaikan oleh Pak Freddy Liong. Selamat pagi, Pak Freddy Liong. Salam. Ya, selamat pagi, Shalom. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi ya, Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan sampaikan satu topik yang menjadi permasalahan dan keseharian kita. Ya, di mana kita perlu latihan, kita perlu terus-menerus eh, bagaimana kita mengelola poin hal ini ya supaya kita bertumbuh secara rohani. Nah, topiknya yang saya berikan judul adalah respon atas tekanan. Ya, saudara, kalau saudara melihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka tidak pernah sepi dari tekanan. Betul nggak? Bahkan Yesus Kristus sendiri sudah memberikan contoh bahwa hidupnya ya masih di dalam kandungannya aja. Udah begitu banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh Maria maupun Yusuf. Nah, jadi mulai dari kandungan sampai Yesus disalibkan, luar biasa tekanan-tekanan yang ada. Nah, ini juga memberikan satu arti bahwa penting sekali kita belajar bagaimana respon kita ketika kita ada alami tekanan. Nah, tekanan itu bisa ya misalnya dari omongan orang lain. Tekanan itu juga bisa pencobaan. Kanan juga adalah bicara kemarahan, ya, kemudian kekecewaan, dikhianati, dikritik, ya, ditipu, dan apa, diperlakukan tidak adil dan sebagainya dan sebagainya. Semua itu memunculkan tekanan di dalam diri kita, ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana respon kita secara benar ketika kita mengalami tekanan-tekanan ini. Ya, saya percaya nggak ada di antara kita semua yang tidak pernah mengalami tekanan. Semua pasti ada. Nah, termasuk bagaimana ketika kita marah, kita emosional, kita kecewa, ya, kita mungkin pahit bahkan, ya. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, saya mencoba ingatkan kembali ada satu firman yang mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini ayat tidak bisa otomatis kling terjadi di dalam diri kita. Perlu latihan, ya, perlu latihan. Ya, seperti olahragawan, ya, latihan dengan disiplin sampai dia mahir. Ya, bagi saya ini adalah sebuah life skill, keterampilan hidup. Bagaimana kita berespon yang benar ketika kita mengalami tekanan-tekanan. Ya, nah, saya punya pengalaman ya, Bapak Ibu, pengamatan saya. Nggak banyak loh orang yang punya life skill ini, keterampilan hidup ini. Bagaimana berespon yang benar terhadap sebuah tekanan-tekanan. Ya, kebanyakan orang berespon secara alami. Saya ulangi ya, kebanyakan orang berespon secara alami. Hanya nalurinya aja. Ya, makanya seringkali disebutnya kita seringkali berespon seperti animal. Animal response. Ya, nggak ada bedanya. Nah, animal response-nya kita itu yang paling terkenal, ya Bapak Ibu sekalian, itu yang saya akan bahas pada hari ini. Ya, rumusnya adalah 3F. Ya, F-nya F Fanta ya. Nah, nanti saya akan sharing apa itu 3F. Ya. Nah, ketika kita berespon terhadap berbagai tekanan, ilustrasinya seperti ini nih Bapak Ibu sekalian. Ilustrasinya seperti ini ya. Anda lihat sebuah gambar seperti ini. Oke. Misalnya Anda lagi jalan, ada anjing yang menggonggong. Ya, menggonggongnya agak sedikit mengerikan. Apa responnya Anda? Ya, responnya kita kemungkinan yang pertama adalah freeze. Kita langsung diam, nggak bergerak, dekan, nggak tahu mesti bagaimana. Kita cuma diam, bahkan mojok. Respon yang kedua, flight, lari sekencang-kencangnya, menghindari. Atau fight, ambil batu,
dan mencoba melawan anjing itu. Ya, ini jadi nomor satu freeze, nomor dua flight, nomor tiga fight. Nah, kalau Anda mengalami dikejar oleh anjing atau ada anjing galak menggonggong, respon Anda yang mana? Satu, dua, atau tiga? Ketik coba, Anda ketik di chat. Responnya Anda yang mana? Satu, dua, atau tiga? Ya, freeze, ya ketakutan, diem aja, atau Anda lari, Anda kabur, ya. Kemudian atau Anda fight, ya Anda lawan. Wah, ini jawabannya macam-macam ya. Lengkap ini dua tiga satunya lengkap ya. Oke, lengkap semua ya. Kabur. Ya, ini menggambarkan diri kita ya, termasuk ketika diserang, mengalami tekanan. Respon kita bisa macam-macam. Bisa freeze, bisa flight, bisa kita fight. Ya, ini menarik nih jawaban kita bisa beda-beda sekali ya. Oke, melawan daripada kena rabies. Ya, betul. Oke, nggak kabur ya Pak Joshua ya, nggak lari ya, tapi ngelawan ya. Oke, nah sama ketika kita juga mengalami kanan, respon kita bisa diam, membeku, freeze, diam, membeku, atau melawan, atau lari. Ya, lari dari kenyataan karena nggak sanggup menanggungnya. Ya, jadi eh, ilustrasi dikejar anjing, ya, jadi juga ini berlaku kepada kita ketika kita mengalami kanan, ya. Nah, freeze, fight, dan flight adalah sebuah reaksi, ya, reaksi alami dari tubuh ketika mengalami ancaman atau situasi-situasi yang eh, negatif, ya. Nah, ini seringkali disebutnya adalah survival response atau respon kita stres. Nah, respon ini biasanya dikendalikan oleh bagian otak yang namanya amigdala, ya, yang bertugas untuk mendeteksi bahaya. Jadi ketika ada bahaya, ada ancaman, ya, dia ngasih sinyal. Nah, respon kita bisa bisa freeze, bisa fight, bisa flight. Ya, saya nggak usah ngomong dikejar anjing lah. Misalnya Anda dikatain aja, Anda dikritik aja, dan kritiknya bukan kritik membangun. Respon namanya apa gimana? Ya, nah itu amigdala tuh yang ngatur tuh. Ya, jadi animal responsnya kita secara naluri, secara otomatis, secara apa namanya alami itu yang mana? Ya mungkin kita tiga-tiganya ini punya, tapi lebih kemana arahnya? Ini yang kita perlu kenali dan kita perlu kelola. Ya, nah saya coba sedikit mengeksplor satu persatu. Ya, materi ini kalau nggak selesai sampai jam 7, nanti kita lanjutin bagian kedua ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah freeze, diam dan membeku. Nah, ini adalah contoh kalau di Alkitab adalah Elia. Ya, ini tertulis dalam satu Raja-Raja 19. Ya, jadi setelah kemenangan besar melawan Nabi Baal, Elia justru ketakutan saat Isabel mengancam nyawanya. Saudara masih ingat ya? Ya, diam. Dia menyendiri di padang gurun. Bahkan dia rasa ingin mati. Nah, ini contoh yang dialami oleh Elia. Nah, jadi ada orang-orang ketika mengalami tekanan, ini terutama tekanannya yang lumayan hebat ya. Begitu takut sampai nggak tahu harus berbuat apa, ya nggak tahu harus bicara apa, takut salah, diem aja, ya, dan pelan-pelan bahkan nggak punya harapan lagi, cuma diem aja. Ya, jadi anak Anda kalau misalnya Anda punya anak yang punya respon freeze ekstra hati-hati. Ya, anak diem, terlalu diem, itu bisa memberikan indikasi, ya, bisa memberikan indikasi tertentu. Yang kedua, fight, melawan dengan emosi. Ya, contoh Petrus ya di Taman Getsemani. Ya, Petrus yang penuh emosi langsung menghunuskan pedangnya dan memotong telinga hamba imam besar. Ya, tapi Yesus menegur dan menyembuhkan ketika Yesus ini mau ditangkap ya.
Saudara bisa nonton ini di film The Last Supper. Ya, jadi orang yang tipe flight itu kalau ada tekanan langsung marah-marah, nyalahin orang lain, ya balas dengan perkataan kasar. Nah, jadi kalau diomongin, misalnya diomongin A, wah dia bisa merembet dari B sampai Z. Ya. Dikritiknya cuma 3 menit, wah dia bisa ngelawan 1 jam. Itu fight. Orang fight itu kelihatan banget emosinya, kelihatan banget. Ya, jadi ketika dia diserang, dia lawan balik. Beda dengan yang freeze. Freeze itu diam, diam aja gitu ya, nggak banyak ngomong. Nah, kemudian yang ketiga fight, flight. Flight itu terbang ya, lari dari masalah. Ya, contoh adalah Yunus saat diperintahkan ke Niniwe, dia nggak suka, dia lari ke Tarsis. Dia memilih menjauhi dari Tuhan. Nah, orang seperti ini, tipe flight ini, ya, kalau ada masalah, dia mencoba melarikan diri dari kenyataan. Ya, dia lari dari keluarga, dia lari pelayanan, dia nggak mau kerja, bahkan ya, itu flight. Ya, lari dari tanggung jawab, tidak punya keberanian menghadapi kenyataan. Ya, nah, contoh ya, flight. Kalau kita bicara flight, larinya kemana aja nih? Larinya kemana aja? Bisa ke narkoba. Jadi saudara, orang yang ke narkoba itu ya, salah satu faktornya adalah sebuah pelarian dari sesuatu. Dia nggak punya keberanian untuk menghadapi dan membereskan. Bisa lari ke alkohol, kecanduan games. Sekarang banyak sekali anak muda yang seperti ini. Ya, orang tua ribut terus, keluarga nggak harmonis, rumah kayak neraka. Dia larinya kemana? Ke games. Karena dia nggak bisa lawan orang tuanya. Ya, atau scrolling media sosial berlebihan. Berlebihan, lihat IG, Facebook, ya TikTok, ya pokoknya mau melupakan lah kanan tekanan itu, larinya ke sana. Atau tidur terus. Ada yang model kayak gini. Ya karena nggak ada duit aja. Nggak ada duit, mau lari kemana? Nggak punya rumah lain, nggak punya apartemen lain. Ya udah tidur aja gitu ya. Ya dengan berharap bisa lupa. Padahal juga nggak lupa. Bangun ya ingat lagi. Ya, kalau konteksnya kerja, sering pindah-pindah kerja. Di satu tempat dia bertengkar dengan atasan, dia nggak cocok dengan anak buah, nggak dengan rekan kerja, dia pindah tempat lain. Nah, ini juga bisa terjadi di Komsel, pindah-pindah Komsel. Ada masalah, dia nggak selesaikan, dia pindah Komsel, bahkan pindah gereja. Ya, bolak-balik pindah gereja. Mungkin dalam 10 tahun bisa 3 gereja tuh dia berpindah. Ya, ada sesuatu yang dia ngalamin konflik, dia nggak bisa selesaikan responnya. Tapi lari, ya. Atau larinya kepada hubungan romantis berulang. Nah, ini biasanya selingkuh, ya, dengan istri atau dengan suami nggak bisa beresin masalahnya, ya akhirnya dia berselingkuh, ya atau jajan ya dengan PSK misalnya. Ini yang nomor 7. Saudara-saudara tahu nggak? Zaman sekarang di dunia kerja itu lagi ada satu istilah yang sangat terkenal namanya second wife. Second wife itu adalah si perempuan kerja, si perempuan dengan si lelaki adalah rekan kerja, satu kantor, satu perusahaan. Ya, masing-masing sudah punya pasangan, sudah menikah, tetapi mereka melakukan hubungan seks, ya, di momen-momen tertentu mencuri waktu, tapi setelah melakukan hubungan seks dia balik lagi ke pasangan, ya. Dia tidak akan tinggalkan pasangan, dia tidak tinggalkan anak-anaknya, dia tidak tinggalkan keluarganya, tapi dia menjalin hubungan dengan sesama teman kerja. Ini namanya second wife. Ini istilah yang sangat terkenal di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Dan ini banyak terjadi di office, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan era sekarang. Ya, jadi banyak banget yang kayak begitu. Ya ini saya nggak tahu ini orang-orang seperti ini adalah ditakut akan Tuhan atau enggak. Ya, kita nggak tahu.
Nah, yang kedelapan, pelariannya bisa juga apa? Belanja, belanja, ya. Ayo, siapa di sini yang setiap hari ada di depan rumahnya eh, dengar teriakan paket, paket, ting tong, ya tiap hari bisa dua tiga kali. Nah, ada loh orang yang sampai maniak belanja, terutama belanja online. Yang dibelanja hal-hal yang kecil, cuma 30.000, 50.000, ya. Belanja is fun, betul banget kalau sekali-sekali ya. Tapi kalau intensitasnya tinggi, ini bisa memberikan indikasi pelarian. Atau pelariannya adalah perfeksionis, ya. Melakukan sesuatu itu mesti super sempurna. Orang melakukannya 10 menit selesai, dia bisa 2 jam. Ya, ngosek kamar mandi pakai sikat gigi 2 jam nggak keluar dari kamar mandi, itu adalah pelarian. Dia nggak bisa berkata-kata, dia lagi mengungkapkan kemarahannya dia. Ya, ngosek kamar mandi sih bagus, ya, tetapi kalau dilakukan berjam-jam, it means something. Atau menghindari konfrontasi atau pembicaraan penting, ya, ketika misalnya pasangannya ngomongin sesuatu, udah jangan ngomong deh, udah jangan ngomong dah, stop stop stop. Saudara ngalamin nggak hal itu? Coba saudara cek. Kalau saudara tipe flight, saudara larinya kemana? Ya, hati-hati loh saudara ini. Ini kita kayak piara anak macan. Ya, dan anak macan ini suatu saat akan jadi macan dewasa. Kemarahan ini. Ya, dan orang-orang kayak gini, saudara, ini biasanya saya jamin ya, nggak ada damai sejahtera di dalam. Ya, dia hadir di gereja, dia hadir di komsel, mungkin dia hadir di mesbah doa, tapi dia nggak ngalamin sukacita. Karena anak macan yang dia pelihara di dalam dirinya dia, itu tidak dia usir, tidak dia selesaikan. Ya, oke, di sini ada game dan belanja ya. Nah, jadi saudara coba lihat, saudara kalau tipe flight, saudara larinya kemana? Ya, jadi makan, ngemil gitu ya. Itu bisa loh, ngemil itu loh. Jadi ketika lagi stres, cari cemilan. Ya, ngemil bukannya salah, tetapi ngemil yang berlebihan bisa memberikan indikasi. Sekali lagi ya, saya tidak menghakimi, tapi bisa memberikan indikasi. Ini adalah pelarian sebuah kemarahan, sebuah ketakutan, sebuah kekecewaan. Ya, nah, saudara, kita lihat contoh beberapa lagi contoh tokoh-tokoh Alkitab yang misalnya Musa. Ya, Musa ketika melihat semak yang terbakar, dia ragu, dia pengen lari. Ya, ketika Tuhan panggil dia, dia lari dari panggilan. Itu dia flight reaksinya. Petrus memotong telinga tadi ya. Ya, itu fight. Elia seperti contoh tadi adalah dia freeze dan flight. Ya. Nah, saudara yang mana? Saudara tipe fight, flight, atau freeze? Nah, tiga-tiganya ini sebetulnya sumbernya dari mana sih? Kemarahan yang nggak diselesaikan, ketakutan, rasa-rasa yang tidak aman. Ya, saudara kalau bicara ketakutan, rasa takut, Alkitab menyebutkan kata jangan takut itu sampai 365 kali. Wow, banyak ya. Berarti this is our problem. Ini masalah kita. Ya, kalau kita tidak pinter-pinter mengelola anak macan atau macan dewasa yang ada dalam diri kita, maka macan itu akan gigit kita loh. Ya. Nah, 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Jadi, ketika kita masih dikuasai oleh fight, flight, freeze yang berlebihan, berarti saudara, berarti ini memberikan sebuah makna. Kita belum menyadari bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ini dari kedagingan kita. Ya, saya ingin coba saudara renungkan sebentar 2 Timotius 1 ayat 7.
Selalu baca sebentar dalam hati masing-masing. Nah, ini juga saya mau tujukan kepada Bapak Ibu yang sedang mengalami marah, kecewa, takut, khawatir, ya, apalagi ya bahkan merasa jijik, ya, dan itu terjadi jangka panjang, terus-menerus, ya, berarti saudara ada di lingkaran pusaran ini. Dan kalau ini terjadi tahunan, bertahun-tahun, anak macan itu udah jadi macan dewasa di dalam diri saudara. Ya, jadi ini ekstra hati-hati. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Wow. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Bodohnya di mana? Kita piara anak macan di dalam diri kita. Dan macan itu udah dewasa, bahkan tiap hari mencabik-cabik ketakutan kita. Mencabik-cabik daging kita sehingga kita takut. Mencabik-cabik kita punya damai sejahtera. Mencabik-cabik kita punya sukacita. Saudara alami nggak hal itu sekarang? Ya, hati-hati saudara. Ya, saya kasih saudara contoh ya. Saya kasih Anda contoh ya dalam rumah tangga dan pekerjaan. Orang yang freeze. Ya, jadi ketika ada serangan, ada tekanan, ya orang freeze, diam membeku sekali lagi. Nah, dalam rumah tangga contohnya adalah suami atau istri memilih diam saat konflik karena takut memperburuk suasana. Nggak banyak ngomong. Ya, pasangan tidak menyampaikan kebutuhan emosionalnya karena takut ditolak atau dianggap lemah. Jadi nggak dibahas. Nah, akibatnya apa? Masalah numpuk. Bertahun-tahun disimpan, disimpan, disimpan. Udah jadi kayak kanker. Ya, apalagi kalau dua-duanya freeze. Saling mendiamkan. Ya, banyak nggak, saudara? Orang kayak begini. Coba Anda komentar. Banyak nggak orang yang freeze? Ya, jadi ini seperti eh, sampah di bawah karpet. Kalau kita datang ke ruang tamu, Bapak Ibu, kalau ada karpetnya, ya sampahnya banyak gitu di bawah karpet. Kalau lihat dari permukaan kayaknya bersih-bersih aja. Tapi ternyata sampahnya banyak. Ya banyak luka yang nggak diselesaikan. Banyak kekecewaan yang tidak diselesaikan. Ini freeze. Nah, dalam pekerjaan, konteks dalam pekerjaan, karyawan nggak berani menyampaikan ide. Dia nggak berani menyampaikan keberatan, takut dimarahi atasan. Ya, atau pegawai yang terus menunda pekerjaan karena takut salah, ya, dan nggak tahu harus mulai dari mana. Atau terjadi kesalahan tapi tidak ada yang berani ngomong, diam-diam aja. Makanya kalau saudara yang profesional kerja atau punya perusahaan, meeting-meeting yang karyawannya diem, anak buahnya diem, itu nggak beres. Atasan yang ngoceh melulu, leadernya yang ngomong melulu. Itu ada something wrong. Ya, ini yang freeze. Kita lihat lagi flight, melawan dengan emosi. Nah, dalam rumah tangga, suami marah besar hanya karena hal kecil. Makanan telat, ya, makanan hambar. Wah, meledak. Atau istri membalas perkataan suami dengan nada tinggi. Karena merasa nggak didengarkan. Ya, anak atau orang tua sering argumen. Ya, wah, itu kalau rumah tuh heboh dan berisik. Masing-masing teriak, 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 teriak. Nah, itu fight itu. Bagusnya fight, kita jadi tahu gitu loh. Perasaannya itu gimana. Karena dia keluarin. Nah, cuma dia keluarin juga bisa jedar-jedar pelurunya kemana-mana, ngakar karuan. Itu orang fight. Nah, dalam pekerjaan, karyawan balas kritik atasan dengan nada yang, wah, kurang baik. Ya, tapi ini jarang lah ya kalau di konteks perusahaan. Tapi ada. Ya, saudara masih ingat, saudara, kejadian perusahaan yang ditutup di Cirebon?
Ya, kalau lihat dari videonya ada sekian banyak orang datengin kantor, ruang kantor HRD, ya maki-maki, marah-marah, dengan berakhir perusahaan itu ditutup. Saudara tahu perusahaan itu? Ya 1.000 orang lebih, akhirnya perusahaan mengambil keputusan pindahkan ke negara lain. Nah itu contoh, respon emosi yang nggak bisa ditahan, dilawan, ya. Ini fight. Lalu flight, lari dari masalah. Ya, dalam rumah tangga contohnya, pasangan memilih tidur atau pergi saat ada konflik, bukannya menyelesaikan. Ya, betul, PTI Hong ya. Nah, jadi ada loh saudara pernikahan itu ketika lagi ada masalah, suaminya pulangnya larut malam. Atau lagi ribut, ya istrinya ngajak ngeberesin, udahlah, udah, jangan ngomong deh, udah jangan ngomong, capek gue. Dan akhirnya keluar rumah, dia minum, mungkin dia nongkrong di mall, ya atau dia cari temen, atau dia ke karaoke, intinya lari, ya, atau mencoba menyibukkan diri dengan aktivitas luar rumah, ya, lari ke hobi, ini juga banyak. Nah, dalam pekerjaan, pegawai merasa nggak cocok dengan situasi kerja, diam-diam cari kerjaan baru, sering izin, sering cuti yang bohong, pura-pura sakit, ya. Jadi kalau ada masalah, ya kalau udah nggak tahan, pindah kerjaan. Nah, zaman sekarang generasi Z, banyak sekali yang flight. Dapat tekanan, dia lari. Dapat tekanan, dia lari. Nah, saudara, dalam pelayanan juga bisa terjadi kayak gitu loh. Ya, ketiga respon tersebut. Ya, seperti yang tadi saya katakan. eh Responnya Musa, Yunus, dan Elia. Ya, kita ketika ada konflik misalnya di gereja, ya, kemudian kita putuskan, udah deh, gue nggak mau pelayanan. Nggak tahu. Ketika kita ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, udah pindah komsel. Atau nggak usah komsel lagi. Atau pindah gereja malah. Ya udah deh, saya tidak mau melayani. Saya mau jadi jemaat aja. Ya, ketika dia datang ke gereja itu, ternyata worshipnya nggak enak, khotbahnya nggak enak, kurang mewah. Pindah lagi ke gereja yang lain. Padahal masalahnya itu ada di dalam dirinya sendiri. Dia mau pindah berbagai gereja. Saya mau tanya saudara, orang-orang kayak begini mau pindah ke berbagai berapa gereja pun, damai sejahtera sukacitanya dia tetap melekat. Coba Anda jawab. Anda coba responin di chat. Mau pindah berbagai gereja pun kalau dia tidak mampu mengelola internalnya dia mengalami sukacita nggak? Coba Bapak Ibu boleh komentar nggak? Pengalaman, pengalaman Anda gimana? Ya, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya, pindah sana, pindah sini. Damai sejahteranya ada. Pindah gereja baru, pindah komsel baru, kritik. Ya, ya cara cara responnya bisa fight. Ya kalau dia fight, dia kritik. Atau dia freeze, diem, nggak kecewa lagi. Nggak beres-beres. Ya, pindah sana, pindah sini. Ya, jadi kita nggak terlatih bagaimana menghadapi hal-hal yang kita nggak suka. Saya ulangi ya. Kita tidak terlatih bagaimana mengelola emosi negatif kita. Kita tidak terlatih melatih respon-respon kita ketika kita menghadapi diserang, diomongin, mungkin saudara diomongin oleh penatua, saudara dikritik oleh pemimpin rohani saudara, saudara dikecewakan oleh teman sepelayanan saudara. Ya, akhirnya pindah tempat. Nah, itu bisa flight, Bapak Ibu. Ya, itu flight. Nah, menurut saudara yang kayak begitu banyak nggak? Nah, bisa pindah agama, betul. Ini lagi tren ya kelihatannya ya. Beberapa orang lah, tren itu juga bukan massal kan. Ya, orang Asia betul sekali. Kita dididik diem gitu ya, orang Asia ya. Nah, jadi saudara, saya mau tanya. Coba saudara renungkan sebentar ya. Saudara saat ini tipenya adalah fight, flight, atau freeze. Nah, coba saudara jawab. Saya kasih waktu sebentar. Saudara, kebanyakan adalah fight,
flight, atau freeze. Ingat ya, kita tiga-tiganya punya. Tapi dari tiga ini ada yang menonjol. Ada yang menonjol. Wah, semua punya ciri masing-masing. Ya, kita ciri-ciri, ya betul, kita semua ada. Oke, masih flight ya. Ada fight, flight, freeze ya. Oke. Nah, saudara, kita sadari dulu, kita tuh yang mana? Ya, kita yang mana ya? Saya ingin saudara sadari dulu di sesi ke satu ini. Nah, kita juga belajar 3F pada anak. Istilah fight, flight, freeze itu yang sering kali disebutnya istilah 3F pada anak. Ya, contohnya freeze pada anak ya, diam membeku. Ini adalah respon yang paling 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 bahaya, Bapak Ibu. Kalau Anda punya anak-anak, hati-hati. Respon ini yang paling membahaya, ya. Jadi anak kelihatannya dia nggak banyak ngomong, nggak punya ekspresi, menarik diri kalau di keluarga makan, maunya sendiri, senang di kamar, ya. Kita bisa tahu ya anak itu lagi ngalamin tekanan apa dari wajahnya. Tapi dia cuma diem, hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, kenapa ini bahaya? Karena sulit deteksi dan nggak ketahuan anak itu sedang ngalamin apa. Jadi kelihatan baik-baik aja, ya. Dan ini ada emosi-emosi yang tertahan dan bisa meledaknya nanti belasan tahun, puluhan tahun. Ya, saya saya pernah share di forum ini, di forum equipping ini, ada satu orang yang saya lihat dia modelnya freeze, jadi sejak mulai SD ngalamin tekanan nggak diberesin dan nggak cerita kepada papa mama karena papa mama juga sibuk. SMP juga dia ngalamin tekanan, dibully segala macam, nggak cerita juga karena dia modelnya freeze. Nah, saudara meledaknya gimana? Meledaknya usia 30-an ke atas. Ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia, dia nggak bisa nangis. Ya, itu semua akumulatif dan akibatnya aneh sekali. Dia sangat-sangat aneh sekali. Sangat controlling banget orangnya. Ya, responnya meledaknya usia 30-an ke atas. Jadi hati-hati loh Bapak Ibu tentang yang freeze ini. Ya, anak nggak punya tempat untuk tempat aman untuk mengekspresikan diri. Jadi kalau dasarnya anak Anda adalah tipe freeze dan orang tua sering berantem misalnya, atau komunikasi orang tua dengan anak tidak baik, anak akan semakin membeku. Ya, dan dalam jangka panjang anak ini akan kehilangan rasa percaya diri, nggak merasa berharga, nggak merasa didengar dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati dengan respon freeze karena ini yang paling mengerikan. Ini macan yang paling menakutkan. Fight, anak yang fight melawan dengan emosi. Yang anak pemarah, dia ngebanting barang, ya kemudian dia bantah. Nah ini ciri-ciri fight. Ya kalau saudara punya anak mungkin dua atau tiga, ada yang fight ya kelihatan kan. Dia bisa protes, dia bisa ngomel, dia bisa banting pintu misalnya. Nah ini fight. Nah, biasanya ini juga kelihatan kalau terjadi kayak gini, suasana nggak enak. Hubungan orang tua dengan anak nggak enak. Jadi tegang. Dan anak itu kelihatan banget akan mendapat stigma anak nakal. Ya. Tapi bagusnya, mudah dikenali. Jadi kita bisa tahu cara nanganinnya dengan cepat. Dan yang terakhir, flight, melarikan diri. Ya. Nah, anak kabur dari rumah, bolos, ya lari ke dunia maya, ke game yang berlebihan, pergaulan buruk dan sebagainya. Ya intinya adalah anak-anak yang flight ini sekali lagi juga nggak mau komunikasi dengan orang tua. Nah, saudara, saya di sesi yang pertama ini kita belajar dulu tentang 3F. Ya, tentang 3F. Sesi yang kedua, saya akan menambahkan F yang keempat. Dan sesi yang kedua ini juga saya akan jelasin bagaimana caranya kita mengendalikan, mengelola 3F ini.
ya, dengan berbasis firman, ya, dengan berbasis apa namanya, kebenaran firman, ayat-ayat yang benar, ya. Oke, saya sampai di sini dulu, ya. Kita akan tanya jawab. Mohon